Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan lanjutkan materi kedua tentang instalasi motor listrik berbasis PLC. Yaitu kita akan belajar hari ini rangkaian saling mengunci atau rangkaian interlock. Oke, jadi kita lanjutkan dari rangkaian kemarin kan dol ya. Kita lanjutkan dulu. Kita buat dulu rangkaian dolnya. Oke, kita buat dulu rangkaian direct online-nya. Oke. Kemudian salah alamat. No, salah. Oke, kemudian kita buat scaffoldingnya 000 sini teman-teman. Oke, kita buat sudah dapat satu buah rangkaian direct online. Kemudian kita buat lagi satu buah rangkaian direct online lagi dengan alamat yang berbeda. Ini 0001. Jadi kalau kita sudah pakai input 0, berarti kita ganti lagi selanjutnya yaitu 0001. Kasih PB on 2. Kemudian kita kasih coil lagi, coil dengan alamat yang berbeda. Kita kasih coil dengan alamat yang berbeda 1001 karena yang 1000 sudah kita pakai. Lanjut, kita kasih komen motor 2. Kemudian kita kasih scaffoldingnya lagi. Set, dapat 1001. Oke. Kita sudah dapat dua direct online. Kemudian, jadi prinsip perjalanan interlock adalah dimana jikalau salah satu motor menyala, artinya motor yang lain itu terkunci atau tidak dapat menyala. Jadi coil apa atau kontak bantu apa yang akan kita pakai? Jadi kita akan memakai kontak bantu untuk memutuskan suatu rangkaian. Jadi kalau kontak bantu NO untuk menyambungkan rangkaian, maka kontak bantu NC yang akan memutuskan rangkaian atau normally close. Kita taruh normally close pada motor 2 agar jika motor 1 menyala, motor 2 akan mati. Jadi kita harus kasih alamat normally close-nya dengan alamat motor 1. 1000. Nah, kenapa? Karena jikalau pada saat coil motor 1 aktif, maka kontak bantu yang NO berubah jadi NC dan kontak bantu NC berubah jadi NO. Kita simulasikan. Nah, oke. Pertama, kita tekan dulu PB2. Kita tekan PB2. Nah, ini masih menyala nih. Masih menyala. Karena apa? Karena motor 1 belum dinyalakan. Tapi apa yang terjadi jika kita menyalakan motor 1? Lihat. Dar. Langsung motor 2 mati. Kenapa? Karena coilnya ini memutus arus listrik pada motor 2. Kita coba nyalain motor 2 ya. Nah, tidak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena arusnya terputus di coilnya motor 1 yang berubah, yang tadinya NC menjadi NO. Jadi dia putus nih, tidak nyambung ke motor 2. Seperti itu. Jadi kalau mau menyalakan motor 2, kita harus benar-benar mematikan motor 1. Maka motor 2 aktif langsung. Kemudian kita ingin mengunci motor 2 dan motor 1. Kita matikan dulu. Jadi ketika motor 2 menyala, motor 1 tidak akan menyala. Ketika motor 1 menyala, motor 2 tidak akan menyala. Inilah yang disebut rangkaian interlock. Jadi kita tambahkan lagi normally close dengan alamat motor 2 1001. Nah, itu. Jadi ketika kita menyalakan motor 2,
maka koil dari motor 2 akan merubah kontak pada NC menjadi NO, NO menjadi NC. Kita praktekkan. Oke, jadi kita nyalakan PB2, set. Nah, oke, motor 2 aktif, kemudian motor 2 aktif, kemudian kita coba nyalakan motor 1. Nah, tidak aktif. Kenapa? Karena dia putus di sini. Oke, kemudian kita coba menyalakan motor 1. Nah, kita nyalakan motor 1. Oke, aktif. Kita coba nyalakan motor 2. Tidak aktif karena dia putus di sini. Oke. Kemudian selanjutnya kita tinggal tambahkan push button off. Push button off digunakan untuk mematikan motor 1 dan mematikan motor 2. Jadi kita tidak usah bingung atau tidak usah pusing ya untuk naruh kontaknya di mana. Jadi kita cukup pakai kontak pemutus yaitu normally close dengan alamat PB off yang baru. Kita 001 dari kita pakai, jadi kita pakai 0002. Nah, PB off. Kemudian tinggal kita copy aja yang ini ke bawah. Oke, jadi kita udah punya push button off, push button 1, push button 2, motor 1, motor 2. Mari kita simulasikan. Nah, kita simulasikan. Oke, ketika PB1 ditekan, maka motor 1 menyala. Dan ketika PB2 ditekan, motor 2 tidak akan menyala karena motor 1 masih dalam keadaan menyala. Kemudian untuk menyalakan motor 2, kita tekan dulu PB off. Nah, PB off kita tekan nih, berarti kan 1. Nah, maka dia putus langsung. Gitu. Oke, kemudian kita baru bisa tekan PB2 1. Sorry, kita balikin dulu ya. Ini 0. Nah, gitu. Karena kan ditekan itu kan berarti 1-0, nggak bisa 1-1. Jadi kita matikan. Oke, jadi kemudian kita tekan PB1. Nah, tidak bisa karena masih nyala motor 2. Kita tekan lagi PB off dari sini. Enggak apa-apa. 1. Nah, baru mati semua kan? Kemudian kita tekan lagi 0. Nah, kita balik lagi. Kemudian kita tekan lagi 1. Nah, ini masih dalam keadaan ini. Nah, oke, maka mati kan? Kemudian kita balikan lagi 0. Jadi prinsip perjalanan ini cukup mudah. Ini kita lanjutkan lagi, kita simulasi awal lagi, simulasi dari pertama saya ulang lagi. Jadi ketika PB1 ditekan, nah motor 1 menyala dan motor 2 tidak akan menyala. Kita uji. Nah, tidak akan menyala karena motor 1 masih dalam kondisi terbuka. Kemudian kita tekan PB off. Nah, oke, maka semua rangkaian mati, baru kita bisa nyalakan motor 2. Nah, gitu. Motor 1 tidak akan bisa menyala. Kita tes. Tuh, tidak akan bisa menyala karena masih putus di motor 2. Motor 2 masih aktif. Kemudian kita matikan melalui PB off. Seperti itu. Gitu. Inilah yang disebut dengan rangkaian interlock atau rangkaian saling mengunci. Pak, kenapa kita harus mencet ininya 2 kali, Pak? Ganti 1 terus ganti 0. Nah, karena push button itu dia sistemnya kita tekan dia balik lagi. Kita tekan dia balik lagi. Makanya kita tekan itu pada saat kita tekan itu kondisi 1. Kemudian pada saat kita lepas itu kondisi 0. Itulah yang menyebabkan saya mencetnya itu 2 kali, 1-0 1-0, karena dalam aslinya, dalam realnya kita tekan kemudian kita lepas. Kita tekan itu pencet 1, kita lepas itu pencet 0, seperti itu. Sekian video tutorial rangkaian interlock menggunakan PLC dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tinggalkan komen, like bagi yang
menyukai video saya, kemudian tulis di kolom komentar jikalau kalian memiliki pertanyaan. Terima kasih.